teman kece, how are you today? Are you ready for a lesson? Today we're going to learn English with Kak Jihan and we're going to discuss soal HOTS kelas 9 dengan topik Plants, Animals, Technology, or Natural Phenomena. Now read the following text. Let's find out about astronomy. Astronomy is about studying space, the universe, stars, and the planets in our solar system. Astronomers are scientists who try to find answers to questions relating to our universe. They observe planets, faraway stars, and galaxies, as well as certain events that occur in space. They examine the structure of the universe and try to find out how it all began. Astronomy has been around for thousands of years. In ancient times, people observed the sun and the stars on a daily basis. They planted crops and held certain events relating to the movement of objects in the sky. Ancient civilizations, like the Greeks and Romans, however, did not have the instruments that later generations had. They had to observe the skies and the stars with their naked eyes. It helped them navigate the seas and guide them to other places. They saw stars arranged in patterns that looked like humans or animals. In ancient times, people thought that the Earth was the center of the universe and that everything revolved around it. Towards the end of the Middle Ages, some astronomers were not quite convinced about this theory. Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer, was the first to demonstrate in the early 16th century that the sun was, in fact, the center of the solar system and the planets revolved around it. German mathematician Johannes Kepler proved that planets travel around the sun on elliptical paths. Isaac Newton used Kepler's findings to explain how gravity worked. The discovery of the telescope changed the way scientists could observe space. While ancient people were only able to see objects near Earth, telescopes were able to find Uranus, Neptune, and Jupiter. Astronomers also found that an asteroid belt moves around the Sun between the Earth and Mars. With the help of powerful telescopes, they were able to map the surface of the Moon and other planets in great detail. The major difference between modern astronomy and ancient astronomy is that modern astronomy uses powerful telescopes on Earth to see objects far away from our solar system. It also makes us use of images transmitted to Earth from orbiting telescopes, such as the Hubble Space Telescope, which has been in operation since 1990. Unmanned spacecraft that land on the Moon and other planets give astronomers large amount of data and images that they can use for their work. Astronomers also study samples of rocks that spacecraft have brought back to Earth. Today, astronomers use computers to simulate movements and events that may happen in space. For example, they can predict how close an asteroid can come to Earth or when certain comets will appear. Astronomers measure distances in light years, how far light can travel in 1 year, which is about 6 trillion miles, or 9.4 trillion kilometers. They have found out that our galaxy, the Milky Way, has a diameter of 100,000 light years. The nearest star is Proxima Centauri, about 4 light years away from Earth. So the question is, based on the text, which of the following statements is incorrect? Choose all correct answers. Oke teman kece, sebelum kita menjawab soalnya, mari kita terjemahkan bacaannya. Mari kita belajar tentang astronomi. Astronomi adalah ilmu tentang mempelajari ruang, alam semesta, bintang, dan planet-planet di tata surya kita. Astronom adalah ilmuwan yang mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang berkaitan dengan alam semesta kita. Mereka mengamati planet, bintang yang jauh, dan galaksi, serta peristiwa tertentu yang terjadi di luar angkasa. Mereka memeriksa struktur alam semesta dan mencoba mencari tahu bagaimana semuanya dimulai. Astronomi telah ada selama ribuan tahun. Pada zaman kuno,
Orang mengamati matahari dan bintang setiap hari. Mereka bercocok tanam dan mengadakan acara-acara tertentu yang berkaitan dengan pergerakan benda-benda di langit. Peradaban kuno, seperti Yunani dan Romawi, bagaimanapun tidak memiliki instrumen yang dimiliki generasi selanjutnya. Mereka harus mengamati langit dan bintang dengan mata telanjang. Hal ini membantu mereka menavigasi lautan dan membimbing mereka ke tempat lain. Mereka melihat bintang-bintang yang tersusun dalam pola yang menyerupai manusia atau hewan. Pada zaman kuno, orang mengira bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan segala sesuatu berputar mengelilinginya. Menjelang akhir abad pertengahan, beberapa astronom tidak begitu yakin dengan teori ini. Nicolaus Copernicus misalnya, seorang astronom Polandia, adalah orang pertama yang menunjukkan bahwa pada awal abad ke-16, matahari sebenarnya adalah pusat tata surya dan planet-planet berputar mengelilinginya. Matematikawan Jerman Johannes Kepler membuktikan bahwa planet-planet mengelilingi matahari dalam lintasan elips. Isaac Newton menggunakan temuan Kepler untuk menjelaskan cara kerja gravitasi. Penemuan teleskop mengubah cara para ilmuwan mengamati ruang angkasa. Sementara orang-orang kuno hanya dapat melihat objek di dekat bumi, teleskop mampu menemukan Uranus, Neptunus, dan Jupiter. Para astronom juga menemukan bahwa sabuk asteroid bergerak mengelilingi matahari antara bumi dan Mars. Dengan bantuan teleskop yang kuat, mereka mampu memetakan permukaan bulan dan planet lain dengan sangat detail. Perbedaan utama antara astronomi modern dan astronomi kuno adalah astronomi modern menggunakan teleskop yang kuat di bumi untuk melihat objek yang jauh dari tata surya kita. Selain itu, astronom juga memanfaatkan gambar yang ditransmisikan ke bumi dari teleskop yang mengorbit, seperti teleskop luar angkasa Hubble yang telah beroperasi sejak tahun 1990. Pesawat ruang angkasa tak berawak yang mendarat di bulan dan planet lain memberikan para astronom data dan gambar dalam jumlah besar yang dapat mereka gunakan untuk pekerjaan mereka. Para astronom juga mempelajari sampel batuan yang dibawa pesawat ruang angkasa kembali ke bumi. Saat ini, para astronom menggunakan komputer untuk mensimulasikan gerakan dan peristiwa yang mungkin terjadi di luar angkasa. Misalnya, mereka dapat memprediksi seberapa dekat sebuah asteroid dapat mencapai bumi atau kapan komet tertentu akan muncul. Para astronom mengukur jarak dalam tahun cahaya. Seberapa jauh cahaya dapat bergerak dalam 1 tahun, yaitu sekitar 6 triliun mil atau 9,4 triliun kilometer. Mereka telah menemukan bahwa galaksi kita, Bima Sakti, memiliki diameter 100.000 tahun cahaya. Bintang terdekat adalah Proxima Centauri, berjarak sekitar 4 tahun cahaya dari bumi. Oke teman kece, sekarang mari coba kita bahas satu persatu pilihan jawabannya. Pilihan jawaban A. Modern astronomy helps scientists detect harmful objects heading towards Earth. Astronomi modern membantu para ilmuwan mendeteksi benda-benda berbahaya yang menuju ke bumi. Pernyataan ini benar ya teman-teman, karena memang benar di era astronomi modern teleskop ditemukan sehingga para ilmuwan dapat mendeteksi objek-objek yang sekiranya mendekati ke bumi. Jadi jawaban ini salah. Pilihan jawaban B. The invention of the telescope prompted the emergence of modern astronomy. Penemuan teleskop mendorong munculnya astronomi modern. Pernyataan ini benar ya teman-teman, karena dalam teks disebutkan, the discovery of the telescope changed the way scientists could observe space. Yang artinya, penemuan teleskop merubah cara pandang para ilmuwan mengobservasi luar angkasa. Ini artinya, penemuan teleskop mendorong kemunculan astronomi modern, yang ditandai dengan pendeteksian asteroid maupun planet-planet yang lebih jauh. Jadi, bukan jawaban ini ya teman-teman yang dicari. Pilihan jawaban C. Technology has changed astronomers' conclusions about the center of the solar system. Teknologi telah mengubah pendapat para astronom tentang pusat tata surya. Pernyataan ini salah ya teman-teman, karena penemuan pusat tata surya sudah ada semenjak astronomi kuno, dibuktikan dengan kutipan,
Nicolaus Copernicus, a Polish astronomer, was the first to demonstrate in the early 16th century that the Sun was in fact the center of the solar system. Yang berarti, Nicolaus Copernicus, seorang astronom Polandia, adalah orang pertama yang menunjukkan pada awal abad ke-16, matahari sebenarnya adalah pusat dari tata surya. Jadi, inilah jawaban yang benar, teman-teman. Pilihan jawaban D. A Polish astronomer is the first person to identify the center of the solar system. Seorang astronom Polandia adalah orang pertama yang mengidentifikasi dengan benar pusat tata surya. Pernyataan ini salah, karena astronom Polandia, Nicolaus Copernicus, bukan seseorang yang pertama kali mengidentifikasi pusat tata surya. Sudah banyak orang sebelumnya yang berteori tentang letak pusat tata surya, yaitu bumi. Hal ini dibuktikan dengan kutipan, "In ancient times, people thought that the earth was the center of the universe and that everything revolved around it. Towards the end of the Middle Ages, some astronomers were not quite convinced about this theory." Kutipan ini artinya pada zaman kuno, orang berpikir bahwa bumi adalah pusat alam semesta dan segala sesuatu berputar di sekitarnya. Menjelang akhir abad pertengahan, beberapa astronom tidak begitu yakin dengan teori ini. Jadi, ini juga jawaban yang benar ya teman-teman. Nah, teman kece, coba tebak, kira-kira jawaban apa ya yang paling benar di antara pilihan jawaban tersebut? Ya, kalian betul sekali. Kalian hebat. Jawaban yang paling tepat adalah C. Technology has changed astronomers' conclusions about the center of the solar system. Dan juga D. A Polish astronomer is the first person to identify the center of the solar system. Oke, gimana nih teman kece? Sangat mudah kan ya soalnya? Kak Jihan punya satu soal lagi nih yang bisa kalian tulis jawabannya di kolom komentar. Don't forget to like, comment, and subscribe, and don't forget to share this video to your friends. Visit our website di kejarcita.id karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang pastinya bisa banget nih kamu pelajari. Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.